Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berhati-hatilah saat berkendara, seorang mahasiswi tewas terlindas truk saat hendak menyalip di lajur kiri. Penyelundupan benih lobster senilai 15 miliar rupiah digagalkan TNI di Kabupaten Banyuasin. Mencicipi manisnya kue jalat asal Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 15 miliar rupiah di Kabupaten Banyuasin. Sebanyak 100.000 benih lobster akan diselundupkan ke Singapura. Penyelundupan benih lobster senilai 15 miliar rupiah ini digagalkan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang pada Jumat 3 Mei lalu. Penangkapan ini bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya aktivitas ilegal di Desa Sumber Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin. Setelah ditelusuri, petugas menemukan benih lobster di dalam 18 box. Rencananya, 18 box itu akan diselundupkan ke Singapura melalui jalur perairan. Personil tim Fleet One Quick Response atau F1IR Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan BBL. Adapun kronologis penangkapannya sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 siang, personel intelijen Lanal Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman BBL dari Kabupaten Banyuasin dengan tujuan negara Singapura, beserta barang bukti berupa 18 box styrofoam berisi BBL. Lobster ini terdiri dari jenis pasir dan mutiara yang ditaksir senilai kurang lebih 15 miliar rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyebut Singapura bukan menjadi negara terakhir dalam penyelundupan benih lobster. Benih lobster juga akan diselundupkan ke negara Vietnam. Sejak tahun 2021 hingga 2023, kasus penyelundupan benih lobster ini tercatat sebanyak 2.267.170 ekor dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Skema Pak ya, pasti dari bapak-bapak yang tertangkap ini nanti, kan Lanal yang akan melakukan penyidikan, di situ akan didalami. Kamu dapat dari mana? Siapa yang menanyakan? Sampai nanti saat dia, iya Pak, saya dapat dari luar dari Palembang. Siapa orangnya? Kalau perlu dipanggil, dikembangkan terus. Nanti akan ketemu petunjuk jaringannya. Rata seperti itu. Jadi untuk penyidikan nanti dari teman-teman Lanal yang akan melakukan pendalaman sampai ke jaringannya. Nantinya, benih lobster yang disita petugas akan dilepas liarkan di perairan Lampung. Muhammad Ardian Syah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Harga bawang merah terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang. Bawang merah kini tembus Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah dipicu minimnya pasokan dari petani. Harga sejumlah bahan pokok tak kunjung turun di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang. Salah satunya bawang merah. Bawang merah kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini berlangsung secara bertahap usai Lebaran lalu. Namun lonjakan yang cukup tinggi dirasakan pedagang sejak sepekan terakhir. Melesatnya harga bawang merah ini berimbas pada pendapatan pedagang. Yang sebelum Lebaran 40, 50, sekarang naik. Jadi berapa Bu? Sekarang naik 10.000 satu per kilonya. 1 kilonya ya? Transportasinya naik. Harusnya bawang itu stabil aja, jangan terlalu naik. Biasa kan harga 34, sekarang sampai 50 lebih. Itu bawang saja, belum yang lainnya. Nah, kami masyarakat awam ini ya usahakan barang-barang sembako ini diturunkan semua stabil aja walaupun tidak turun.
Tingginya harga bawang merah ini dipicu minimnya pasokan dari petani dan naiknya biaya transportasi. Kini, para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan pokok. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Di Kabupaten Ogan Ilir ada sebuah kue atau kudapan yang hanya bisa ditemukan di Kecamatan Payaraman, namanya kue jalat. Walaupun konotasinya kotor, namun kue itu rasanya tak seburuk namanya. Bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan, kata jalat memiliki konotasi yang kotor atau tidak sopan. Namun kue jalat khas Kabupaten Ogan Ilir justru memiliki makna yang berbeda. Kue jalat merupakan kudapan yang populer dan hanya bisa ditemukan di Kecamatan Payaraman. Kue jalat ini terbuat dari olahan singkong yang direbus, kemudian dihaluskan dengan cara diisar. Sejak menikah, Miroyani warga desa Payaraman Timur membuat dan menjual kue jalat. Biasanya warga setempat memesan kue jalat untuk acara arisan, pengajian atau untuk pesta pernikahan. Kue jalat sudah ada sejak Miroyani masih kecil. Menurutnya kue jalat dahulu dijual oleh seorang perempuan keturunan Tionghoa yang dipanggil dengan sebutan Nyonya. Namun sayangnya, Miroyani tidak tahu asal-muasal nama kue jalat. Ya dulu memang dari desa ini turun-temurun. Dulu pernah ada suatu ibu yang dipanggil Nyonya. Dia menikah dengan orang sini. Dia sering jual di pintu gerbang sekolah waktu saya masih sekolah SD. Cara membuat kue ini cukup mudah. Selain singkong, Anda hanya perlu menyediakan kelapa, tepung terigu, gula pasir, dan pewarna makanan. Pertama-tama kupas kulit singkong, kemudian direbus di air mendidih. Setelah itu adonan singkong dihaluskan dengan cara diisar menggunakan alat khusus. Adonan singkong yang telah halus lalu dicampur dengan pewarna makanan, kelapa parut, dan gula pasir. Adonan kue yang telah tercampur kemudian dibentuk bulat-bulat, lalu dipipihkan. Setelah itu kue jalat khas Payaraman ini dibalut dengan terigu cair dan digoreng dengan minyak goreng panas. Ketika menggoreng harus diperhatikan tingkat kematangannya. Jika sudah berwarna kecoklatan, kue jalat ini sudah matang dan siap untuk disajikan. Kue jalat ini sangat mudah dijumpai di Kecamatan Payaraman. Harganya pun cukup terjangkau, hanya dijual Rp1.000 per buah. Kue jalat memang cocok dinikmati pada sore hari, apalagi ditambah dengan secangkir kopi. Kalau Anda penasaran dengan rasanya, Anda bisa datang ke Kalangan Payaraman di Kabupaten Ogan Ilir. Muhammad Kadafi, Kausar Putra melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.